Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah morfologi, analisis kelas kata atau verba, cerpen kado istimewa karya Jujur Prananto. Perkenalkan, nama saya Afdila Lailatul Husna dari kelas PBSI 2B dengan NIM 21010400036. Pada latar belakang masalah, penulis mengambil materi dari buku Abdul Sair, Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses, yang diterbitkan di Jakarta, tepatnya di Rineka Cipta pada tahun 2021. Lalu saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Verba merupakan salah satu unsur penting dalam kalimat. Makna sebuah kalimat juga ditentukan oleh verba. Dalam kalimat, verba berfungsi sebagai predikat. Verba atau kata kerja merupakan kata yang menyatakan sesuatu, perbuatan, perilaku, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Bisa diartikan juga bahwa verba adalah kata kerja yang biasanya diikuti oleh subjek. Kata kerja yang pada umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Pada rumusan masalah sendiri, di sini penulis akan menjelaskan tentang apa saja jenis kata kerja berdasarkan objek menurut buku Belajar Praktis Bahasa Indonesia untuk SMA semester 1 pelajaran 4 tentang mendalami kehidupan dalam cerita pendek, dan penulis mengambil cerita pendek berjudul Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Lalu yang kedua ada jenis kata kerja berdasarkan subjek, yang ketiga jenis kata kerja berdasarkan bentuk, dan yang keempat bagaimana fungsi verba dapat diterapkan pada buku belajar praktis bahasa Indonesia. Lalu tujuan penulisan makalah ini sendiri berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama kemampuan siswa dalam menemukan jenis-jenis verba pada buku belajar praktis bahasa Indonesia pada cerpen Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Yang kedua ada kemampuan siswa dalam memfungsikan verba pada buku belajar praktis bahasa Indonesia, tepatnya dalam cerpen Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Manfaat penulisan makalah tersebut bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah, tentunya untuk menambah pengetahuan dan wawasan, dan menambahkan materi untuk memaksimalkan capaian pembelajaran siswa mengenai kelas kata. Landasan teoritis, banyak linguis yang sudah melakukan pembagian kelas kata untuk bahasa Indonesia. Bahkan pembagian tersebut sudah dilakukan sejak era bahasa Melayu. Namun dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada buku bahasa Indonesia untuk SMA dengan cerpen Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Pada pembahasan makalah ini, yang penulis bahas dalam landasan teori mencakup inti dari apa yang akan disampaikan pada masalah yang akan dibahas. Pertama ada kelas kata terbuka, terdapat tipe nomina, verba, dan adjektiva. Kata kerja berdasarkan objek, ada transitif dan intransitif. Yang ketiga ada kata kerja berdasarkan subjek, kata kerja dasar, dan turunan. Kata kerja turunan terdiri dari 5 kelompok. Lalu yang keempat ada kata kerja berdasarkan bentuk dan fungsi verba. Kata kerja berdasarkan objek. Contoh jenis kata verba berdasarkan objek yang penulis ambil dari cerpen karya Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Yang pertama ada kata kerja transitif, contohnya seperti Bukus merasa jauh dengan pagi. Bukus sebagai subjek, merasa jauh sebagai predikat, dengan pagi sebagai objek. Lalu Bukus sampai juga di Jakarta. Bukus sebagai subjek, sampai juga sebagai predikat, di Jakarta sebagai objek. Itu adalah beberapa contoh yang saya paparkan. Masih di kata kerja berdasarkan objek, yaitu kata kerja intransitif. Contohnya seperti Bukus tetap menghormati pagi biarpun zaman sudah berubah.
Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap dalam sebuah kalimat. Lalu contoh lainnya, rasanya ia ingin secepatnya sampai di Jakarta. Lalu ada kata kerja berdasarkan subjek. Contoh jenis kata kerja berdasarkan subjek dari cerpen dengan judul Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Kata kerja dasar contohnya, belum ada pukul 3, buku sudah duduk di peron stasiun, padahal kereta ekonomi jurusan Jakarta baru berangkat pukul 6 sore nanti. Kata kerja dasar terdiri dari awalan akhiran maupun sisipan dan awalan saja. Lalu masih dengan kata kerja berdasarkan subjek, kata kerja turunan. Yang pertama ada bebas afiks wajib, contohnya Buku Setia bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan Puta Pak Hargi. Lalu bebas afiks mana suka, suamimu itu kan bekerja sekantor sama Pak Gi. Di sini sebagai bebas afiks mana suka yaitu kata bekerja. Lalu yang ketiga terkait afiks wajib, yaitu saya merasa bangga dan bahagia bisa berjuang bersama Pak Gi. Di sini yang termasuk afiks wajib yaitu kata berjuang. Lalu yang keempat ada reduplikasi atau pengulangan kata. Di sini contohnya decaknya berkali-kali, terdengar menyertai kegaguman melihat ruangan yang teramat indah. Reduplikasi sendiri yaitu berkali-kali. Lalu yang kelima ada majemuk. Kata kerja terbentuk dari dua kata yang jika dilanjutkan sesudah digabung maka akan memberi arti baru. Contohnya, setelah sekian lama tidak bertatap muka, timbul juga kerinduan untuk bernostalgia. Lalu ada kata kerja berdasarkan bentuk pada judul Kado Istimewa karya Jujur Prananto. Yang pertama ada kata kerja benda aktif yang mempunyai imbuhan me dan kan. Contoh katanya menunjukkan bahwa Bukus tetap menghormati Pak Gi, biarpun zaman sudah berubah. Lalu ada kata kerja relaktif yang mempunyai imbuhan me dan ber. Contohnya, perasaan Wawu makin bergolak melihat ibunya sibuk memasak. Lalu yang ketiga ada kata kerja verba resiprok atau yang diawali oleh kata saling karena maknanya telah menunjukkan saling, yaitu menggunakan imbuhan ber dan an. Contohnya, penjagaan ketat mewarnai ruangan resepsi Hotel Said Jaya. Lalu pada fungsi verba, fungsi utama verba ialah sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. Dalam perilaku sintaksis, verba nominya, pronomina, dan numeralia dalam bahasa Indonesia, yaitu fungsinya sebagai verba serta frasa verbal bisa berfungsi sebagai predikat, sebagai subjek, objek, sebagai pelengkap, dan sebagai keterangan. Lalu ada kesimpulan dan solusi, kalian bisa membacanya dalam slides tersebut. Lalu ada lampiran, yaitu buku-buku yang tertera yang saya gunakan sebagai materi, sebagai acuan untuk pembuatan PowerPoint dan makalah tugas morfologi tentang kata kerja atau verba. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan tentang kelas kata atau verba. Semoga dapat bermanfaat dan bisa memenuhi tugas saya, yaitu tugas morfologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.